Oke, konsep kita untuk bab 3 ini berkaitan suhu dan kalor. Kalau saya melihat di tulisan yang terpampang di tampilan PDF ini ada 3 perpindahan ya. Panas itu, konduksi, konveksi, radiasi. Untuk hari ini kita fokus di konduksi dulu karena di RPS pada pertemuan ke-6 materinya tentang konduksi. Oke. Pasti semuanya pernah tahu ya bagaimana panas itu berpindah. Sampean ke memasak air, ketika sudah mendidih airnya, ketika mau mengangkat, mesti kan pakai ini ya, pakai alat yang dari kain atau dari kertas agar tangannya tidak panas. Nah, itu menunjukkan bahwa panas itu kan merambat. Ada banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi karena dalam perpindahannya ada perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi intinya itu. Oke. Apa sih perpindahan panas itu? Materinya di screenshot boleh ya. Perpindahan panas adalah suatu proses yang dinamis. Dinamis itu yang yaitu dipindahkan secara spontan dari satu kondisi ke kondisi lain yang suhunya lebih rendah. Jadi dipindahkannya itu langsung, tapi memang langsungnya itu nggak langsung 1 detik langsung panas kan tidak, bertahap. Tapi dipindahkan secara langsung, nggak harus nunggu besok, tidak. Panas atau kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Jika suatu benda melepaskan kalor pada benda lain, maka kalor yang diterima benda lain sama dengan kalor yang dilepas benda itu. Nah, ini sesuai dengan asas Black, yaitu jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi apa yang kamu lepas sama dengan apa yang kamu terima. Ini berbeda ya prinsip dengan prinsipnya sedekah. Kalau kita bersedekah kan yang kita terima berapa kali lipat, Rek? Kalau sedekah itu 7 kali lipat atau berapa? Jadi pernyataan ini kalau asas Black itu apa yang dilepas sama dengan apa yang diterima. Nah, panas setelah diketahui dapat berpindah dari tempat dengan temperatur tinggi ke tempat yang dengan temperatur lebih rendah. Jadi hukum percampuran panas juga terjadi karena panas itu berpindah, sedangkan pada kalorimeter perpindahan panas dapat terjadi dalam bentuk pertukaran panas dengan luar sistem. Jadi pemberian atau pengurangan panas tidak saja mengubah temperatur atau fase zat suatu benda secara lokal. Fase ini bentuk benda itu ya, melainkan panas itu merambat dari bagian benda, bagian lain benda atau tempat lain. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan panas. Jadi panas itu berpindah. Kalau yang panasnya anak kecil itu nggak bisa masuk konduksi, konveksi, radiasi ya, karena memang tubuhnya sedang sakit, sehingga tubuhnya mengeluarkan panas. Nah, itu dikatakan konduksi, konveksi, radiasi nggak bisa. Jadi yang dikatakan konduksi, konveksi, radiasi itu berpindah panasnya. Berarti ada sumber panas, terus ada benda yang tidak panas, sehingga panas itu berpindah. Misalnya, sampean manasi panci tadi, sumber panasnya dari apa? Dari api. Terus misalnya setrika, sumber panasnya dari listrik. Listrik diubah menggunakan alat sehingga panasnya disalurkan bagian telapaknya bawah itu. Setrika itu. Yang pegangannya kan nggak panas. Nih. Nah, ini pokok bahasan kita. Perpindahan panas secara konduksi. Apa sih konduksi itu? Perpindahan panas kalor melalui perantara. Di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, kalau konduksi. Jadi yang menghantarkan panas itu nggak ikut pindah. Dalam arti lain, konduksi hantaran yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi yang pindah cuma panasnya aja. Zat-zatnya nggak ikutan berpindah.
Beda ya kalau sama memasak air. Kalau air kan zatnya ikut berpindah air itu. Misalnya air yang sudah panas, sama pindahkan ke tempat lain, kan airnya berpindah. Tapi kalau yang benda padat, biasanya benda padat ya kalau konduksi itu, zatnya tidak berpindah, hanya panasnya saja. Tenaga panas dari suatu bagian benda bertemperatur lebih tinggi akan mengalir melalui zat benda itu ke bagian lainnya yang temperaturnya lebih rendah. Jadi konduksi ini bendanya itu hanya pengalir saja, menyalurkan panasnya itu tadi. Tenaga panas dari suatu bagian benda bertemperatur lebih tinggi akan mengalir tadi. Jadi mengalir, panasnya aja yang mengalir. Zat atau partikel zat dari benda yang dilalui panas tidak mengalir sehingga tenaga panas berpindah dari satu partikel ke lain partikel dan mencapai bagian yang dituju. Nah, perpindahan panas ini disebut dengan konduksi. Arus panasnya adalah arus panas konduksi dan zatnya itu mempunyai sifat konduksi panas. Konduksi panas ini bergantung kepada zat yang dilaluinya dan juga kepada distribusi temperatur dari bagian benda. Sedangkan menurut penyelidikan, selanjutnya bergantung dari sedikit banyaknya temperatur itu sendiri. Berlangsungnya konduksi panas melalui zat dapat diketahui oleh perubahan temperatur. Nah, ini contohnya. Ujung besi dipanaskan menyebabkan panas pada ujung yang lain. Ini namanya. Jadi yang dipanasin ujung yang lain, tapi yang ujung satunya kok katut kena panas. Nah, ini yang disebut dengan konduksi. Partikel yang bergetar menabrak partikel lain. Jadi yang di ujung lilin itu kan kena panas ya, sehingga dia harus mengalirkan energinya, energi panasnya, ngalir ke bagian yang lebih dingin. Makanya kalau ada benda besi, kawat yang ujungnya dipanaskan, maka ujung yang lain lama-kelamaan, karena sifatnya tadi kan dinamis. Lama-kelamaan nanti akan panas juga, panasnya merambah. Oke, silahkan jika ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi ditinjau dari sudut teori molekuler, yakni benda atau zat yang terdiri dari molekul, pemberian panas pada zat menyebabkan molekul itu bergetar. Getaran ini makin bertambah jika panas ditambah, sehingga tenaga panas berubah menjadi tenaga getaran. Molekul yang bergetar ini tetap pada tempatnya, tetapi getaran yang lebih hebat ini akan menyebabkan getaran yang lebih kecil dari molekul yang di sampingnya. Bertambahnya getarannya dan demikian seterusnya, sehingga akhirnya getaran molekul pada bagian lain benda akan lebih hebat. Sebagai akibatnya, temperatur pada bagian lain benda itu akan naik dan kita lihat bahwa panas berpindah ke tempat lain. Jadi maksudnya bergetar di sini bukan kalau kita panaskan bergetar-getar gitu bandanya, tidak. Tapi molekul panasnya yang bergetar. Kita nggak kerasa, tapi kerasanya kerasa panasnya itu. Bukan kerasa bergetarnya molekulnya goyang-goyang gitu, tidak. Jadi pada konduksi panas, tenaga panas dipindahkan dari satu partikel zat ke partikel di sampingnya, berturut-turut mencapai bagian lain zat yang bertemperatur lebih rendah. Perpindahan dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalau bergetar. Makin besar getarannya, kalau di sini maksudnya makin besar getaran itu makin besar sumber apinya ya. Bukan semakin besar kamu getarinnya, bukan. Tapi sumber apinya. Semakin besar sumber apinya atau sumber panasnya, maka energi kinetiknya juga makin besar. Jadi energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya. Demikian seterusnya.
sampai akhirnya kita merasakan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik disebut dengan konduktor. Nanti untuk konduktor ada uji cobanya sendiri di materi berikutnya yang kelistrikan. Jadi mana benda yang masuk konduktor, mana yang benda masuk isolator, itu. Tapi di dalam konduksi ini, benda yang dapat menghantarkan panas maka disebut dengan konduktor. Apakah semua benda dapat menghantarkan panas? Tidak. Contohnya setrika. Setrika itu kan bagian bawahnya panas. Apakah semua bagian benda dari setrika itu panas? Kan tidak. Yang pegangan kan dingin, terbuat dari plastik. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor tadi ya, sedangkan benda yang lambat disebut dengan isolator. Oke, perpindahan panas melalui konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang masuk konduksi itu gimana sih? Menyebabkan yang terakhir agak panas. Misalnya jika Anda menuangkan kopi panas ke dalam cangkir, maka cangkir itu menjadi hangat atau ikut panas juga kalau kalau airnya mendidih, biasanya ikutan panas cangkirnya. Yang kedua, yang B, perpindahan dari cangkir panas ke tangan kita. Ketika suasana dingin, orang-orang minum minuman panas untuk menghangatkan badan. Jika wadah minumannya dipegang cukup lama, tangan orang yang memegangnya akan menjadi sedikit lebih hangat karena hasil dari konduksi. Misalnya juga kompres panas ke otot, dikompres. Kompres kantung air panas yang digunakan untuk mengendurkan otot. Nah, biasanya kan kalau keselio atau apa dikasih air kompres, dikasih air hangat, ditaruh di bagian yang sakit. Jadi kalor ini dipindahkan melalui konduksi dari kompres ke kulit dan dari sana ke otot-otot. Tapi apakah kompres itu sebagai konduktor yang baik lah? Ini ada ilmunya sendiri nanti bagaimana menentukan benda itu konduktor atau isolator. Selanjutnya yang ke E, perpindahan dari radiator ke tangan. Radiator bertanggung jawab untuk menghasilkan kalor untuk memanaskan rumah secara konduksi. Karena alasan ini permukaan perangkat ini biasanya panas. Jika Anda meletakkan tangan di radiator, itu akan mentransfer kalor dan bahkan mungkin kita merasa sakit jika panasnya berlebihan. Ini radiator yang ini loh, di orang-orang luar negeri itu loh, Rek. Orang-orang di luar negeri itu kan kalau ada musim salju ya, biar rumahnya tertata itu dipasangi radiator biar anget dalam rumahnya tuh. Terus juga ada contoh yang lain, perpindahan dari tangan ke es batu. Jika es batu diletakkan di tangan seseorang, kalor akan berpindah secara konduksi dari kulit ke balok esnya tadi, menyebabkan esnya mencair. Jadi kalau kamu megang es batu itu nanti es batunya juga akan leleh, mencair. Perpindahan dari setrika ke baju. Nah, kamu kalau nyetrika digunakan untuk menghilangkan kerutan ya. Jadi ketika setrika menyentuh kain, ia mulai memindahkan kalor secara konduksi. Perpindahan dari satu tangan ke satu koin. Jadi kalau kamu pegang uang koin terlalu lama, nanti dia akan hangat koinnya. Jika sebuah koin dipegang di tangan, kalor akan berpindah secara konduksi dari kulit ke koin, menyebabkan menjadi hangat. Perpindahan dari satu orang ke orang lain. Jadi pada hari yang dingin, orang biasa berdekatan untuk menjaga panas di antara mereka. Kalor ini dipindahkan melalui konduksi dari individu dengan suhu lebih tinggi ke individu dengan suhu yang lebih rendah. Ada juga perpindahan dari sup ke 1 sendok teh. Nah, ini keliru nih tulisannya THE, harusnya teh. Jika 1 sendok teh dibiarkan di dalam piring dengan sup panas, kalor dipindahkan secara konduksi dengan cairan ke logam. Ada perpindahan dari api ke pot dan pot ke air. Pot di sini maksudnya ceret loh, Rek, teko. Potnya itu ceret atau teko. Dari sana kita dapat tahu bahwa kalor dipindahkan secara konduksi ke air yang menyebabkan titik didih sampai titik didihnya. Selanjutnya, nah ini
Ini uji cobanya, praktikumnya. Kamu lakukan ini. Uji coba ini. Berupa apa alatnya? Standar. Standar itu cagak atau buat megangin. Nanti kalau nggak bikin standar ya berarti kamu pegangin batang tembaganya. Meganginnya jangan pakai tangan langsung. Pakai apa ini? Tang atau apa biar nggak panas. Kalau nggak mau megangin ya bikin standar. Terus ada batang tembaga aluminium. Kurang lebih nanti kalau nggak dapat 12 cm ya 10 cm. Plastisin, tahu plastisin ya? Malam nih, Rek. Belinya di mana? Di toko alat tulis biasanya ada plastisin. Toko alat tulis kalau nggak ada di desamu berarti di kecamatanmu mesti ada toko alat tulis stationery mesti ada. Terus kalau nggak ada pembakar spiritus pakai lilin aja. Kalau nyari spiritus susah. Dan stopwatch HP-nya masing-masing ada stopwatch-nya. Selanjutnya siapkan 3 buah bola plastisin dengan ukuran yang sama, diameternya 0,5. Jadi plastisinnya diundur-undur. Terus tempelkan bola plastisin yang sudah disiapkan pada batang tembaga masing-masing jaraknya 3, 6, 9, 12. Berarti ada berapa jarak itu? 1, 2, 3, 4. Jadi ada batang tembaga tadi ya, panjang, plastisinnya taruh di situ. Jarak 3, 6, 9, 12 cm. Pasang tembaga pada standar. Jadi standar itu kalau kamu nggak mau megangin pakai tang atau pakai gombal, pakai kain, berarti pakai standar. Standar itu bisa jagrak, bisa dari kayu huruf X gini ada 2 nanti. Itu juga boleh. Pokoknya nanti diberi jarak di situ. Yang dipanaskan di bagian mana, Pak? Di bagian ujung. Ujung dari batangnya, batang tembaga, batang besi, batang aluminiumnya. Pilih salah satu aja. Mau batang tembaga boleh, aluminium boleh, kawat boleh. Pokoknya yang sifatnya konduktor. Hidupkan pembakar spiritus. Kalau nyari spiritus susah pakai lilin. Lilin kan gampang ya. Pada saat yang sama jalankan stopwatch. Lalu amati yang terjadi, catat waktu jatuhnya bola-bola plastisin. Isikan datanya ke dalam tabel pengamatan berikut. Jadi ini tabelnya. Bola ke 1, di sini bokalanya ada berapa tadi? Kalau jaraknya 1, 2, 3, 4, berarti bolanya ada 4. Bola ke 1, kedua ini ada jaraknya, waktunya berapa detik untuk lelehnya dia. Terus buat kesimpulan. Oke, itu aja praktikumnya, garis besarnya seperti itu untuk praktikum konduksinya. Ada pertanyaan? Biar ini nggak cuma satu bendanya, sorry saya buat minimal 3 ya. Jadi kamu nanti dengan jarak yang sama, kawat boleh, kawat yang besarnya beda boleh, pokoknya 3 konduktor, 3 bahan konduktor yang lurus-lurus agar bisa ditaruhin bola-bola plastisinnya. Kawat luru, kalau tetangganya ada yang luru itu apa ya, leles, apa mencari. Kalau ada tetangganya yang bangun rumah minta kawatnya sedikit, kawat benjrat atau kawat apa itu bisa dipakai. Saya kira atau kawat ruji bekas di rumahmu, bekas payung itu kayak ruji juga boleh, rujinya sepeda juga boleh pakaiin. Jadi minimal 3 benda konduktor yang diuji coba, terus masing-masing diberi plastisin, bola ke 1, bola ke-2, ke-3, ke-4, karena jaraknya kan ada 4, 3, 6, 9, 12. Nah nanti kamu hitung akan leleh sampai pada keberapa jatuh plastisin itu akan leleh atau jatuh begitu. Oke, silakan jika ada yang bertanya monggo.